UPN Veteran Jakarta didirikan pada tahun 1967. UPN Veteran Jakarta resmi menjadi perguruan tinggi negeri sejak 6 Oktober 2014 saat acara HUT TNI ke-69 di Surabaya. UPN Veteran Jakarta memiliki 7 fakultas, salah satu di antaranya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jakarta menghadirkan beragam program pendidikan yang terdiri dari program Magister Manajemen serta berbagai program sarjana seperti Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Syariah. Selain itu, tersedia pula program Diploma 3 Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan. Setiap program studi di FEB dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan ekonomi, bisnis, serta keuangan yang berdaya saing tinggi, sehingga mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global di era digital dan industri modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Yang terhormat kepada Ibu Bernadine Dwi MMCPM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Perkenalkan, saya Anggun Novianisa dengan NIM 25101111020. Saya Ailsa Pramestining Tias dengan NIM 25101111028. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai materi implementasi pengantar manajemen dan bisnis pada perusahaan Gojek dan Toyota Astra Motor. Yuk disimak videonya sampai selesai. Fokus materi yang akan disampaikan yaitu definisi dan konsep manajemen pada perusahaan Gojek dan Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor atau TAM adalah anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, yaitu salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan 300 anak perusahaan. Model bisnis perusahaan yang terdiversifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan industri otomotif terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. PT Toyota Astra Motor sendiri berdiri sejak tahun 1971 dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini beroperasi secara internasional dengan cakupan distribusi yang merata di seluruh dunia. Konsumen Toyota berasal dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga muda hingga perusahaan besar. Model-model populer seperti Avanza, Innova, dan Fortuner telah menjadi ikon di wilayah Indonesia sampai ke internasional, mencerminkan keberhasilan Toyota dalam memahami kebutuhan pasar global. Lalu, dengan jaringan distribusi dan dealer yang sangat luas di seluruh wilayah dunia, TAM memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan kendaraan di pasar domestik serta berkontribusi dalam pengembangan sektor otomotif nasional. Manajemen di PT Toyota Astra Motor dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang terintegrasi, mencakup proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnis beserta sumber daya yang dimilikinya. Pendekatan manajemen yang diterapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan operasional semata, melainkan juga mengadopsi prinsip The Toyota Way. Prinsip ini menekankan pada komitmen perusahaan terhadap peningkatan berkelanjutan, penghapusan pemborosan dalam setiap proses, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan agar kualitas kerja dan produktivitas dapat terus ditingkatkan. Konsep manajemen yang digunakan oleh TAM mengadopsi model klasik yang menyatakan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap divisi dalam perusahaan seperti divisi pemasaran, keuangan, pengembangan sumber daya manusia, kontrol produksi dan logistik, serta bagian pabrik menjalankan peran manajerialnya secara sistematis dan terstruktur yang jelas, memastikan bahwa setiap bagian memiliki tanggung jawab dan fungsi yang efisien untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen di TAM diawali dengan tahap perencanaan yang melibatkan penyusunan strategi penjualan, pemasaran, dan pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.
Target produksi juga ditetapkan berdasarkan analisis data yang diperdalam untuk memastikan keberhasilan strategi tersebut. Selanjutnya, tahap pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas di tiap divisi dan departemen, dimulai dari presiden direktur hingga ke kepala divisi dan staf teknis. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan operasional dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Akhirnya, tahap pengendalian dilakukan dengan mengintegrasikan riset, proses produksi, distribusi, serta koordinasi dengan supplier atau pemasok untuk menjaga kelancaran produksi dan konsistensi kualitas produk yang dihasilkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan proses manajemen yang terstruktur tersebut, PT Toyota Astra Motor mampu menjaga posisinya sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar dan terpercaya di Indonesia, sekaligus memastikan operasional perusahaan berjalan efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, definisi dan konsep manajemen pada perusahaan Gojek. Gojek adalah platform teknologi berbasis aplikasi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan on-demand, mulai dari transportasi, pengiriman makanan dan barang, logistik, hingga layanan pembayaran yang semuanya dapat diakses melalui ponsel pintar. Gojek didirikan pada tahun 2010 dan awalnya dikenal dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Pada tahun 2015, Gojek bertransformasi menjadi layanan berbasis aplikasi. Kemudian pada tahun 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia dan membentuk grup teknologi besar yang dikenal sebagai Gotok. Layanan Gojek kini mencakup GoRide, GoCar, GoFood, GoPay, dan masih banyak lainnya. Kemudian pengantar dan pengertian manajemen perusahaan Gojek. Gojek memandang manajemen sebagai aktivitas terintegrasi untuk merancang, mengelola, dan mengendalikan seluruh proses bisnis, mulai dari transportasi hingga layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi berbasis internet. Jadi, manajemen perusahaan Gojek bertujuan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik teknologi, manusia, maupun sistem operasional, untuk memastikan setiap layanan berjalan lancar dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Teknologi yang digunakan juga bersifat adaptif, sehingga skala dan cakupan operasional dapat diperluas dengan efisien. Selanjutnya, konsep dan definisi manajemen. Konsep manajemen perusahaan Gojek didasari pada definisi manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Gojek menekankan pada inovasi, kecepatan, serta dampak sosial untuk mendukung kemajuan perusahaan dan pemberdayaan mitra driver. Jadi, prinsip utama manajemen Gojek adalah mengutamakan efisiensi operasional dan inovasi teknologi. Gojek juga berfokus pada pemberdayaan mitra, memastikan mereka mendapat pelatihan, perlindungan, dan intensif yang mendukung kesejahteraan. Selain itu, manajemen Gojek juga selalu meninjau kinerja secara berkala agar perusahaan dapat beradaptasi terhadap tantangan pasar serta kebutuhan konsumen. Selanjutnya, manajemen sebagai proses pada perusahaan Gojek. Yang pertama yaitu perencanaan. Gojek melakukan perencanaan bisnis dengan menganalisis tren teknologi, kebutuhan pasar, dan strategi ekspansi layanan seperti GoRide, GoFood, GoCar, GoPay, serta penentuan target pertumbuhan. Selanjutnya terdapat pengorganisasian. Pengorganisasian pada perusahaan Gojek dibangun secara dinamis melalui struktur kerja kolaboratif, pengelolaan ribuan mitra driver, pengembangan tim IT, pemasaran, keuangan, serta pelayanan konsumen menggunakan aplikasi digital. Jadi, perusahaan Gojek membagi tugas dan membentuk tim sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Gojek mengimplementasikan setiap rencana melalui eksekusi operasional di lapangan dan monitoring kinerja. Setiap program kerja dan kebijakan operasional dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu pengendalian.
Gojek melakukan evaluasi performa layanan, sistem manfaat atau reward untuk mitra driver, pengawasan transaksi digital, pelaporan hasil, serta umpan balik dari pelanggan. Jadi, Gojek melakukan evaluasi secara berkala, analisis data, dan penyesuaian strategi agar perusahaan tetap kompetitif dan relevan. Demikian pemaparan materi mengenai definisi dan konsep manajemen pada perusahaan Gojek dan Toyota Astra Motor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.